Selamat pagi, salam sehat, tetap semangat. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022 dalam program Gemar Gerakan Membaca Alkitab Rutin GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Anugerah Cabang Kemendung. Saya belajar dari bacaan hari ini Injil Yohanes pasal 11 ayat 47 sampai 57. Injil Yohanes pasal 11 ayat 47 sampai 57 yang menyatakan demikian. Saya bacakan. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul dan berkata, "Apakah yang harus kita buat sebab orang itu membuat banyak mukjizat? Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Ayat 51, hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum. Yesus di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Ayat 55, pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Ayat 57. Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana dia berada memberitahukannya agar mereka dapat menangkap dia. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sangatlah bersyukur atas kasih karunia-Nya yang memberi buat kita semua menikmati kemurahan Tuhan di dalam bulan Desember tahun 2022 ini. Karena kita telah ikut bersama-sama beribadah dalam ibadah Natal, perayaan Natal yang kita rayakan bersama. Dan 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 serta akan masuk dalam tahun yang baru 2023. Puji Tuhan, haleluya, kita semua diberikan kesempatan untuk itu.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sesuai jadwal gemar hari ini dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai 57 dengan perikop bacaan kesepakatan untuk membunuh Yesus. Kesepakatan untuk membunuh Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hati yang degil, iman yang dangkal membutuhkan dan menuntut banyak tanda dan mujizat agar percaya. Tetapi iman yang bertumbuh mampu percaya tanpa perlu melihat tanda. Jadi sungguh sangat berbahaya jika kita telah melihat kuasa Allah namun tetap tidak percaya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang Farisi mendapat laporan dari orang-orang Yahudi yang menyaksikan mujizat kebangkitan Lazarus. Nah, itu dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 1 dan seterusnya tentang kebangkitan Lazarus. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka tidak dapat menyangkal bahwa Tuhan Yesuslah yang mendemonstrasikan kuasa ilahi tersebut. Mereka sadar bahwa popularitas Tuhan Yesus semakin hari semakin merebak ke seluruh Yudea. Banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, melihat Yesus adalah Mesias, anak Allah. Ayat 47. Bapak, Ibu, Saudara, sayangnya kebenaran yang disingkapkan di depan mata mereka tidak membuat mereka percaya dan bertobat. Oleh karena alasan-alasan politis dan keagamaan. Ayat 48. Mereka memutuskan untuk membunuh Yesus. Ayat 53. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bahkan keputusan itu didukung oleh otoritas agama dari imam besar dengan nubuatannya bahwa kematian Yesus berguna untuk meredam kehancuran yang mengancam akibat popularitasnya. Ayat 49 sampai 52. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, padahal yang mereka takutkan adalah turunnya popularitas mereka sebagai pemimpin agama di kalangan penganut mereka, karena orang banyak semakin percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini merupakan konspirasi politik dan agama. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memang harus mati sebagai penggenapan rencana penyelamatan Allah atas umat manusia. Nubuatan imam besar bukanlah penentu vonis tersebut, namun dipakai Allah untuk mewujudkan rencananya bahwa kematian Yesus Kristus membawa penyelamatan dari Allah bagi seisi dunia. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja memang sering mendapat tekanan dari para musuh-musuh Allah yang hendak membinasakan umatnya. Tetapi Allah dapat memakai berbagai kesulitan-kesulitan itu untuk lebih
memajukan pemberitaan Injil ke seluruh pelosok dunia. Dengan semboyan, semakin dihambat, semakin merambat. Oleh karena itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertahan dan tetap setia pada panggilan mulia dari Allah menjadi saksi-saksi yang memuliakan nama Tuhan Yesus. Seperti amanat agung Tuhan Yesus di Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20 yang menyatakan demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah setia dan taat dalam iman percaya kita kepada Juru Selamat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kesempatan pagi ini yang begitu indah. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan hikmat, Tuhan menyertai dengan kebenaran firman-Mu dalam aktivitas hidup kami pada hari ini. Kami mau serahkan aktivitas kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuntun sertai apa yang kami kerjakan, kami lakukan, maka semuanya akan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Tuhan memberkati akan setiap usaha pekerjaan kami, anak-anak kami, istri, dan juga cucu, menantu, semua keluarga kami sangat percaya semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan hati kami, iman percaya kami terus bertumbuh dan semakin kuat, semakin menjadi seperti Yesus di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati dan tetap semangat bergemar. Amin.